Kembali lagi di cerita horor di segmen Misteri Sang. Udah 6 tahun lebih nggak bikin video, jadi udah lama banget. Sampai sekarang gue udah nggak di Indonesia ya, lagi kerja di Jepang. Jadi yang ngomongnya volumenya dikurangin. Jadi kali ini kita cerita horor lagi, tapi kali ini datangnya dari negeri Sakura. Karena niatnya berbagi dan gue juga suka cerita horor, jadi ya rada-rada baca teks ya. Jadi Jepang itu hampir setiap sekolah memiliki cerita yang sama. Cerita tentang toilet yang tidak boleh dimasuki sendirian. Bukan karena rusak, bukan karena kotor, melainkan karena seseorang masih berada di dalamnya. Namanya Hanako-san. Tapi sebisa mungkin gue coba hafalin ya teksnya ya. Jadi latar belakang storynya itu berasal dari sekolah yang udah tua. Terus bangunannya berdiri sejak sebelum zaman perang. Cat dindingnya udah ngelupas. Terus lantai sekolah itu tuh selalu terasa dingin. Bahkan di musim panas di Jepang yang terhitung ekstrim ya. Jadi saking ekstrimnya musim panas di Jepang tuh banyak yang heat stroke gitu, kayak stroke ringan. Bahkan juga menimbulkan korban setiap tahunnya. Karena gue juga yang ngerasain musim panas di sini tuh tenggorokan itu wadidaw banget. Kita lanjut lagi. Jadi di lantai 3 ada satu toilet yang hampir gak pernah digunain. Jadi di cerita ini tuh anak-anak sekolah di situ tuh udah semua tahu gitu tentang satu aturan bahwa jangan pernah masuk sendirian ke toilet lantai 3 bilik ketiga. Sampai sejelas itu, toilet lantai 3 bilik ketiga. Jadi cuma satu toilet itu aja. Tapi sih ya biasanya kalau horor-horor gitu yang angker kan gak cuma bilik nomor 3 doang gitu, jadi area toilet itu. Tapi ini sangat signifikan disebutkan bilik ketiga. Tapi suatu sore seorang siswi kelas yang sebut aja namanya Aki, dia lupa kalau ada aturan tersebut gitu. Pelajaran baru aja kelar, lorong sekolah udah sepi, langkah kakinya berjalan menggema naik tangga menuju lantai ketiga. Toilet itu gelap, lampunya berkedip pelan. Aki berhenti tepat di toilet lantai 3 bilik ketiga. Entah kenapa pintu toilet itu selalu tertutup. Ya jelas karena hampir gak ada yang gunain. Tiba-tiba Aki teringat aturan dari sekolah itu yang gak boleh untuk masuk dan memakai toilet tersebut.
Tapi rasa penasarannya mengulik lagi ingatan dia bahwa jika kamu mengetuk 3 kali pintu toilet tersebut dan bertanya, "Hana Kosang, apakah kamu ada di dalam?" Kalau dalam bahasa Jepang, Hana Kosang, imasu ka? Maka seseorang akan menjawab. Setelahnya ia tersadar dari lamunannya. Lalu Aki tertawa kecil karena rasa penasarannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri, itu cuma cerita anak-anak saja gitu. Kayak itu mah tahayul. Dan dengan spontan dia mengetuk pintu toilet sebanyak 3 kali. Beberapa detik berlalu, nggak ada jawaban, nggak ada respon. Aki menghela napasnya. Setelahnya, ketika ia hendak berbalik, dan terdengar suara dari balik pintu. Bukan suara orang dewasa atau suara anak-anak atau juga suara orang pada umumnya. Suaranya tidak jelas. Suara anak kecil, pelan dan serak. Suara dari balik pintu bilik toilet nomor 13 itu. Aku di sini. Atau Iruyo. Tangan Aki gemetar. Kakinya terasa berat. Seperti tertanam di lantai. Pintu itu memang gak terbuka. Namun dari celah di bawah pintu toilet tampak bayangan kaki kecil. Lumayan merinding nih. Lalu ending dari cerita tersebut, keesokan setelah kejadian Aki di toilet tersebut, guru-guru menemukan tas Aki ada di lorong lantai 3. Sepatunya tepat di depan toilet, namun Aki nggak pernah ditemukan. Beberapa murid menjelaskan bahwa mereka mendengar suara anak menangis dari toilet itu di malam hari. Entah ya kalau dilihat atau gue sendiri sering keluar main gitu, emang beberapa anak sekolah itu sampai malam baru pulang gitu. Dan masuk sekolah juga rada siang, mungkin jam 8 atau jam 9, tapi sampai habis maghrib gitu masih ada yang baru banget pulang. Jadi cerita ini tuh mungkin udah masuk ke malam ya. Terus terdengar suara anak kecil menangis dari toilet sekolah di lantai 3 bilik tersebut. Tapi di luar itu ada juga yang ngelihat gadis kecil berbaju merah, rambutnya pendek, ya orang Jepang lah ya, rambut pendek, mungkin ada poni-poninya gitu, berdiri di depan bilik toilet
nomor 3. Jadi apakah gadis berbaju merah itu Hanako Sang, si penghuni toilet lantai 3 bilik nomor 3? Tapi dari sekian versi disebutkan bahwa Hanako Sang adalah seorang gadis yang bersembunyi di toilet sekolah saat terjadi serangan udara di masa Perang Dunia. Bom jatuh, bangunan runtuh, dan Hanako terkunci di dalam toilet. Versi lainnya mengatakan dia adalah korban bully di sekolah sampai dia dibunuh, lalu jasadnya disembunyikan di toilet tersebut. Dan arwahnya terikat pada tempat terakhir dia menangis. Kisah ini tersebar dari sekolah ke sekolah lain di Jepang. Bahkan beberapa kisah yang sama terjadi di sekolah lain. Seolah-olah Hanako tidak pernah tinggal di satu tempat saja. Pengakuan dari beberapa orang yang melihat sosok Hanako itu, ciri-cirinya dia adalah seorang gadis kecil, wajahnya pucat, matanya kosong, dan selalu tertawa pelan. Dan jika kamu membuka pintu toilet bilik ketiga di lantai 3 itu, mungkin kamu tidak akan kembali. Entah apakah kisah seperti ini juga bukan hanya terjadi di sekolah itu, mungkin beberapa sekolah di Jepang atau di sekolah-sekolah di dekat tempat tinggal kalian. Jadi jika suatu hari kamu berada di sekolah atau di tempat apapun dan ada toilet yang selalu terasa sunyi, ingat satu hal, kadang yang paling menyeramkan bukan suara dari luar pintu, melainkan jawaban dari dalam toilet tersebut. Nah, jadi nggak tahu ya kalau buat hantu di Indonesia itu penampakannya kayak yang udah template gitu. Kalau di sini bentuknya masih manusia, cuma ekspresi wajahnya itu emang ya pada umumnya setan gitu. Tapi dari gue sendiri sih belum pernah ketemu yang aneh-aneh gitu. Cuma ada temen yang pernah cerita punya pengalaman mistis di Jepang gitu, di tempat tinggal yang sama yang gue tempatin di sini. Semoga ceritanya menarik, semoga bisa menghibur, dan balik lagi, percaya atau enggak, intinya ini cuma informasi ya, jadi balik lagi ke kalian. Oke, sekian cerita hari ini
Thanks for watching.